Ya, silakan. Jumpa lagi kita dengan Tembe Info. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Tembe Info kerap memberikan informasi terkait dengan perdagangan, ekspor, impor, investasi, ekonomi, ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagaimana kita ketahui, belakang ini kita dipermasalahkan dengan ekspor yang ke mancanegara yang jadi masalah. Yang dimana kita ketahui bahwa ekspor merupakan salah satu tulang punggung daripada perekonomian di Indonesia, di mana kita ekspor diawali dengan ekspor sumber daya alam yang berlimpah ruah di Indonesia, lalu bergeser pada ekspor yang mengandalkan tenaga kerja SDM yang banyak juga di Indonesia, lalu bergeser lagi ekspor dengan high teknologi ataupun IT. Nah, sekarang kita melihat bahwa 2027 Januari dan berfokus pada 3 komoditi utama, yaitu batubara, minyak kelapa sawit atau CPO, dan ferronikel atau ferroalloy. Jika dilihat dari kinerja ekspor Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 ekspor mencapai 282,9 miliar dolar atau tumbuh sebesar 6,15% dan impor sebesar 241,8 miliar atau tumbuh sebesar 2,8%, sehingga tercatat surplus neraca perdagangan sebesar 41,05 miliar dolar. Surplus perdagangan ini ditopang oleh sektor non-migas yang mencapai 60,7 miliar dolar, meski sedikit tertahan oleh defisit di sektor migas sebesar 19,7 miliar dolar. Saudara-saudara sekalian, sedangkan kinerja perdagangan Indonesia periode Januari-Mei 2026 mencatat total ekspor sebesar 115,4 miliar dolar atau naik sebesar 3,2% secara tahunan, dan impor sebesar 119,3 miliar dolar atau naik sebesar 15,2%. Meskipun masih mencatat surplus kumulatif sebesar 4 miliar, lonjakan impor ini memicu defisit perdagangan bulan Mei sebesar 24,8 miliar dolar dibandingkan ekspor sebesar 23,2 miliar. Baru periode bulan Mei 2026 inilah tercatat defisit neraca perdagangan karena selama 71 bulan berturut-turut tercatat surplus yang dialami Indonesia. Adapun penyebab defisitnya adalah naiknya harga minyak dan gas dunia. Melihat pentingnya ekspor bagi perekonomian Indonesia, semakin terdorong pemerintah menyelidiki dugaan adanya perbuatan penyelewengan ekspor. Ditemui ada praktek penyelewengan ekspor yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Praktek ini yang disebut dengan praktek underinvoicing ini dilakukan beberapa perusahaan kelas kakap. Perusahaan ini melakukan ekspor hasil bumi Indonesia ke Singapura dengan harga yang murah, kemudian barang yang sama diekspor ke Amerika atau ke Eropa dengan harga yang jauh lebih mahal atau sampai dengan 2 kali lipat. Perusahaan ini mengekspor ke perusahaan yang diekspor di Indonesia ke Singapura adalah anak perusahaan itu sendiri sebagai tujuan ekspor. Dari situ sendiri untuk kemudian produk semua yang sama langsung diekspor ke Amerika pada maksud untuk menghindari pajak dan menghindari kembalinya dolar ke Indonesia. Pemerintah mencatat telah terjadi kerugian negara sebesar 998 miliar dolar atau 15.900 triliun dalam periode 2009 sampai 2024. Uang senilai ini telah dapat membangun sebenarnya sekolah, rumah sakit, jembatan, ataupun fasilitas apapun yang berguna bagi masyarakat. India ini adalah contoh dari negara tujuan ekspor Indonesia, di mana batu bara diekspor ke India 60%-nya melakukan cara under invoicing. Untuk mencegah praktek ini berulang kali, maka perintah mengatur ekspor produk yang rawan penyimpangan dengan cara ekspor dengan satu pintu. Pengaturan ekspor ini dilakukan oleh satu perusahaan, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DESI, yang mengatur ekspor 3 produk pada awalnya, yaitu CPO, batubara, paduan besi.
dengan total ekspor ketiga produk itu, komoditi itu adalah 66,1 miliar dolar atau sekitar 23% dari total ekspornya. Presiden Prabowo mengumumkan pendirian PT DESI ini sebagai BUMN dengan skema pintu tunggal atau Single Export Gateway untuk ekspor komoditi sumber daya alam strategis. Kebijakan ini bertujuan memberantas praktek manipulasi harga atau underpricing dan pelarian devisa. PT DESI ini adalah badan khusus milik pemerintah yang bertindak sebagai perantara tunggal untuk mengelola ekspor komoditi sumber daya alam strategis. Kebijakan ekspor satu pintu ini beroperasi penuh nantinya mulai tahun. Lembaga ini dibentuk oleh Badan Pengelola Debit Investasi (BPI) dan dalam guna memperketat pengawasan tata kelola keuangan, mengoptimalkan penyerapan devisa hasil ekspor BPI serta mencegah praktik underpricing. Per definisi, underpricing ekspor adalah praktek manipulasi di mana perusahaan melaporkan nilai dan volume barang ekspor lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Praktek ini kerap digunakan untuk menghindari pajak, memindahkan keuntungan ke luar negeri, dan menahan devisa di negara lain yang berujung pada kerugian Indonesia besar. Kasus ini mempunyai dampak sangat besar yang menjadi sorotan utama pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya kerugian devisa segede atas. Modus operandinya adalah melaporkan harga jual yang jauh lebih murah dari dokumen ekspor, seperti pada pemberitahuan ekspor barang yang dibandingkan harga internasional. Poin utama pembentukan DESI ini adalah pencapaian satu kurun waktu sangat singkat sejak beroperasi. PT DESI dilaporkan telah berhasil devisa negara dalam sangat berarti. Presiden menegaskan akan mencabut izin usaha bagi pelaku industri yang melanggar dan tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. PT DESI ini mendapat dukungan dari lembaga internasional peringkat global seperti S&P, menilai pembentukan PT DESI sebagai langkah tepat mendongkrak pendapatan ekspor Indonesia. Pendirian perusahaan negara yang mengatur ekspor atau State Trading Enterprise tidaklah melanggar aturan perdagangan dunia, karena hal ini telah diatur oleh artikel 17 GATT 1994. Asalkan sesuai dengan ketentuan, tidak ada kecurangan, non-diskriminasi, dan tidak membatasi akses pasar. Banyak negara telah melakukan hal yang sama membentuk STE, yaitu China mendirikan COP4, Amerika juga untuk mengatur masalah sereal, Australia masalah tepung, dan Kanada sama juga hal yang mengatur ekspor. Pendirian PT DESI berdasarkan PP nomor 24 tahun 2026 dan tujuan peningkatan transparansi harga, meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar dunia, meningkat devisa, dan mengoptimalisasi pajak dan royalti. Kewenangan PT DESI berdasarkan PP nomor 24 Domestic Market Obligation dilakukan secara sesuai dengan ketentuan. Jika diamati 3 produk unggulan tersebut, batubara, CPO, nikel. Untuk batubara, Indonesia dikenal sebagai mensuplai 50% dari total ekspor batubara dunia, yang menjadi pemasok utama adalah China, India, Vietnam, hingga Filipina. Melemahnya harga batubara global akhir ini dalam periode panjang mendorong pemerintah mengusulkan pengendalian produksi dan penerapan kuota guna menopang harga serta meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, kebijakan tersebut memicu resensi dari kalangan penambang yang khawatir pemangkasan produksi berlebihan dapat memicu pemutusan hubungan kerja dan penutupan operasional tambang. Data dari KPR menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026 terdapat 16 negara yang mengimpor setidaknya 1 juta ton batubara dari Indonesia. Tingkat ketergantungan yang tertinggi
batubara Indonesia adalah Filipina, Bangladesh, Vietnam, dan Malaysia. Filipina tercatat mengandalkan 98% impor batubaranya dari Indonesia untuk menyumbang sebesar 57% dari listrik nasionalnya. Bangladesh mengamankan lebih dari 90% impor batubaranya dari Indonesia dan mencatat porsi batubara tertinggi dalam bauran ekspor listrik panjang sejarahnya. Sementara Malaysia dan Vietnam masing-masing hal sama dan melakukan separuh kebutuhan impor batubara berasal dari Indonesia. Meski relatif mandiri, nampak jangka panjang juga berpotensi menjalar ke China dan India, terutama bagi pembangkit tenaga listrik mereka. Berdasarkan CPO tercatat bahwa sejak diberlakukannya B50 per 1 Juli 26, konsumsi dalam negeri CPO meningkat sehingga ekspor sawit diproyeksikan akan menyusut. Pungutan ekspor selama kuartal 3 tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 137 sampai 180 per ton untuk $80 per ton untuk mengamankan dana insentif biodiesel. Mulai 1 Juni 2026, pemerintah resmi melakukan masa transisi skema ekspor satu pintu melalui PT Dirgantara Sumber Daya Indonesia tersebut. Sedangkan Ferroalloy mencatat tren peningkatan sepanjang 2026, yaitu bulan Januari sampai April, yang meningkat. Melalui PT Aneka Tambang menargetkan ekspor ferronikel pada tahun 2006 mencapai 18.000 ton. Sebagian besar pasarkan ke Tiongkok, Korea, India, dan Eropa. Skema ekspor satu pintu ini pada dasarnya dilakukan adalah tahap transisi. Ada 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2006 dilakukan dengan diizinkan melakukan ekspor seperti biasa, namun wajib melaporkan seluruh kegiatan pada PT DESI secara elektronik. Implementasi penuh akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Seluruh ekspor dilakukan melalui PT DESI. Yang jadi masalah sekarang adalah dinamika klasifikasi ekspor. Kebijakan ini sempat memicu pertanyaan dari pelaku industri tambangan nikel seperti nikel pig iron MPA dan ferronikel memiliki karakteristik berbeda dan secara teknis sering tidak dikategorikan sebagai ferroalloy. Standar dengan pos tarif HS 7202 sehingga memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih jauh yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Kita lihat saja nanti hasilnya. Semoga hasilnya usaha ini berhasil. Sampai jumpa lagi di TMDI berikutnya. Terima kasih.